Dan Masya Allah, subhanallah, bener-bener langsung responnya sangat luar biasa teh. Jadi dalam 1 minggu teh itu yang PO bisa sampai 125. Oh, that's why Omi sekarang udah mau beli rumah dari keuntungan Brompton ini. Insya Allah. Insya Allah. Tuh dari Brompton aja, ini mahasiswa PhD yang asalnya tukang cleaner, sekarang jadi tukang Brompton, beli rumah. Amin. 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 Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Bila sebelum-sebelumnya saya sudah mengupload tentang kisah-kisah diaspora Indonesia di Inggris dan di luar negeri lainnya, dengan berbagai profesinya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi atlet, ada yang jadi chef, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Omi. Omi ini student, dan kami sudah kenal lama sekali. Linknya kamu bisa lihat di pojok kanan atas. Jadi kami pernah satu pengajian di Bristol. Kita sapa dulu Omi. Halo Omi, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Apa kabar, Mi? Alhamdulillah, baik. Silakan memperkenalkan diri, Mi. Oke, jadi saya Omi Ongge. Ini sekarang di UK tahun ke-7. Sudah 7 tahun. Ya dulu banyak saya cerita kenapa saya di UK lama, dapat segala macam itu di video sebelumnya ya Teh ya. Ya, lihat ya nanti linknya di pojok kanan atas. Ya, jadi saya asli Makassar, sekarang menempuh studi di University of York, sudah tahun terakhir. Nah, jadi sekarang kan tahun terakhir udah agak santai-santai karena tinggal submit aja ya Mi ya? Iya Teh, betul. Nah, kalau video sebelumnya kita udah ngupload tentang Aryo, dia non beasiswa S2 yang dia punya kerjaan sampingan, jadi tukang sampah. Nah, sekarang aku pengen tahu dong, Mi, Omi sebagai PhD kandidat calon doktor, apakah Omi bekerja sampingan di bidang yang cukup menarik atau cukup yang baiklah gitu? Silakan Mi. Jadi saya kerja sampingannya di sini jadi cleaner, jadi cleaner ya, jadi cleaning service. Cleaning service ya Mi? Teh, jadi dan cleaning service-nya sudah di sekolah primary school, kemudian juga pernah jadi cleaner di toko, supermarket, Tesco gitu kan, kayak gitu, ngelap-ngelap cermin. Kemudian sekarang jadi cleaner di perusahaan gede, Portakabin kayak gitu. Itu tahun berapa awalnya dan berapa sih Mi rata-rata kerjanya dari setiap tahapan yang pernah Omi kerjain? Jadi to be honest ya Teh, semenjak saya kuliah di UK di tahun 2013 di London awalnya banget, saya memang sudah selalu mencari part time gitu loh. Dan semua jenis pekerjaan sebenarnya kalau mau ditanyain tuh sebenarnya sudah dikerjakan semua. Jadi waiters di restoran pernah, sales assistant di toko-toko juga pernah. Jadi memang dari tahun 2013 sampai sekarang. Gajinya yang awal-awal jadi cleaner berapa dan sekarang gajinya berapa sih jadi cleaner? Oh, kalau dulu awal-awal banget itu masih inget banget tuh cuma 5,5 pound. Awal-awal banget 2013. 2013 itu cuma 5,5 pound. Tapi kemudian kan tiap tahun kan di UK juga basic salary juga kan tiap tahun naik ya. Nah, sekarang di Portakabin ini 14 pound. 14 pound per hour ya, saudara-saudara. Nah, kan kalau student itu jatah kerjanya 20 hours per week. Kalau per month berarti 80 kali sekian, gitu kan? Betul sekali, Teh. Kalau sekarang di pekerjaan yang sekarang udah nggak 20 hours lagi dong? Karena sebenarnya saya dapat pekerjaan itu dari agensi, Teh. Jadi nih agensi itu kayak kalau kita dibutuhkan baru kita kerja. Jadi tidak tentu juga Teh, terkadang seminggu bisa 20 hours. Jadi istilahnya kalau di sini tuh sistemnya zero contracting hours gitu. Jadi kayak tidak
tidak menyalahi aturan dari pemerintah juga, karena kita bukan kayak permanent staff yang menandatangani kontrak sekian hour gitu loh. Oke. Nah, Jadi lebih fleksibel. fleksibel. Nah, jadi per bulan lah ditotalkan yang pernah terima gaji yang paling tinggi berapa sih, Mi? Boleh nggak sih kasih bocoran? Paling banyak biasanya sampai 1.500. 28 jutaan lah ya. Iya, sekitar segitulah ya Teh. Iya. Benar. Jadi tukang cleaner, PhD, kandidat, 28 juta per bulan. Nah, ada rasa malu nggak, Mi, awal-awal, gue gitu jadi cleaner, ada gimana, Mi? Ada rasa gimana gitu nggak? Nggak ada sama sekali, Teh. Bener-bener. Misalnya kayak saya melakukan ini semua juga sebenarnya karena dorongan faktor ekonomi ya untuk keluarga gitu. Karena saya menjadi satu tulang punggung keluarga dengan adik 9. Jadi tahun ini itu satu adik saya masuk kuliah, lulus SMA, insya Allah masuk kuliah. Yang satu naik SMA, yang satu masuk SMP. Jadi ada 3 in the same time, in the same year. Jadi kayak dari itu kemudian misalnya kayak I have to do something gitu buat mereka dari segi finansial gitu loh Teh. Sehingga kalau dikatakan apakah ada rasa malu, rasa nggak ada sama sekali. Justru jauh ya. Dari itu. Makanya saya bersyukur malah Teh. Kalau misalkan ditanya gitu kan, saya bersyukur karena ini akan menjadi cerita yang unik, cerita yang bisa saya ceritakan kepada anak cucu saya nantinya insya Allah. Bahwa ini menjadi pengalaman yang mungkin tidak semua mahasiswa Indonesia di UK bisa mempunyai pengalaman seperti apa yang saya lakukan ini gitu. Jadi saya ambil dari sisi itunya aja, dari sisi positifnya. Di samping saya dapat uang buat keluarga, saya juga bisa mendapatkan pengalaman dan nantinya bisa diceritakan dalam sebuah buku. Oh, sip. Kita tunggu bukunya Omi. Jadi kerja tuh Senin sampai Jumat ya? Sekarang iya, semenjak corona, kampus kan juga libur. Kampus kan juga tutup. Sih tutup gitu kan. Sementara kan kita PhD sebenarnya juga nggak ada kelas ya. Cuman meeting supervisor apa dan segala macam. Akhirnya semuanya online. Kalau sistem saya sama supervisor juga bahkan cuman kayak sekali sebulan gitu. Kita via Zoom atau Skype kayak gitu. Nah, jadi kalau weekend kegiatannya apa nih? Katanya ada kegiatan baru nih. Kalau weekend biasanya kan waktunya istirahat. Nah, kalau sekarang ini ini banyak temen yang minta tolong dicariin sepeda lipat yang katanya lagi ngehits banget di Indo. Sepeda Brompton. Oh, Brompton. Nah, kita ngomongin soal Brompton ya, pemirsa channel YouTube Rosie Meilani. Buat kalian yang di Indonesia, itu yang namanya Brompton itu hype banget gitu. Orang-orang seolah-olah ingin memiliki sepeda itu, padahal kita sendiri yang di Inggris rasanya biasa-biasa aja, Mi ya? Betul, Teteh. Bahkan kalau tahu ya, di Indonesia itu tuh bener-bener punya komunitasnya, Teh. Komunitasnya itu pun ternyata beda-beda, Teh, berdasarkan tipe. Oh, jadi tipe seri ini berteman dengan tipe seri ini? Betul. Chapter 3, ada komunitas Explore, komunitas Black Edition, kayak gitu-gitu loh, Teh. Jadi kayak bagi, mungkin ya, Teh, ini cuma asumsi saya aja. Ya. Jadi kayak menjadi bagian, ada pride-nya gitu loh, Teh. Mungkin orang-orang Indonesia ketika mempunyai sepeda Brompton yang made in London gitu loh, Teh. Oke. Oh, jadi sebenarnya sepeda ini kalau ditanya apa sih Mi bagusnya? Omi kan beberapa kali beliin buat temen yang di Indonesia. Kalau aku tanya, Omi pemakai sepeda paham dengan Brompton atau hanya sebagai penjual saja? Aku mau tanya-tanya Mi, sehebat apa sih Brompton itu Mi? To be honest ya Teh, saya pun juga selama di sini kebanyakan kan naik sepeda ya. Tapi sepeda saya mah ya sepeda biasa ya, yang harganya cuma juga. Belinya di Karbut pula saya, Mami. Jadi baiklah, sepeda lanjutkan. Jadi kalau memang setelah saya amati ya Teh, beli sepedanya langsung, ngeliat langsung, memang apa namanya Teh, kayak detailnya itu tuh memang bener-bener kayak beda banget gitu loh dari segi warna dan kualitas juga sih. Kalau
kalau memang kita lihat ya. Mhm, Jadi Brompton itu memberikan garansi sampai 5 tahun mhm. untuk sepeda ya, walaupun juga sepeda-sepeda biasa sih juga Sama masih. aja sih. Heeh. Cuman ya apa namanya, ada branding value sih di situ kalau menurut Oke, saya. jadi lebih ke branding value-nya aja gitu ya. Kalau soal Nah, kualitas mungkin nggak sehebat yang dipikirkan atau bagaimana itu, Mi? enggak, kalau menurut saya sih apa ya Teh, kalau misalkan kayak kualitas itu tuh masih banyak loh Teh sebenarnya yang lebih mahal daripada Brompton. Mhm. Ada mountain bike. Kemarin itu ada, kita sebut saja ya Teh, salah satu customer saya beli mountain bike itu bener-bener 3 kali lipat lah bisa dikatakan dari harga Brompton. Hmm. Dan setelah saya cari-cari, setelah saya apa namanya browsing-browsing tentang mountain bike, bahkan ada satu sepeda harganya 300 juta. Oke. Mungkin Heeh. si Brompton ini terkenal gara-gara kasus Garuda yang menyelundupkan itu mungkin ya? Bisa jadi itu karena sebenarnya Pemicu. ternyata sebelum kasus Garuda itu, Brompton sudah mulai heboh di Indonesia. Nah, Oh, ditambah lagi ketika ada kasus penyelundupan? Garuda. Jadi kayak Iya. gitu loh. Jadi kayak aduh, dan ya mungkin kita bisa ini juga sih, eh dibanding branding value juga ada hal-hal menarik yang mungkin kita bisa lihat dari sisi sosial masyarakat gitu loh ketika Oh, memiliki status seperti sosial. itu. Oke. Nah, selama ini Omi suka nerima pesanan Brompton dari teman-teman di Indonesia. Brompton itu ada tipe-tipenya, Mi. Omi suka beliin yang tipe apa aja sih, Mi? Kalau sekarang itu Teh yang best seller yang dicari orang-orang Indonesia itu kebanyakan yang S dan M. Jadi S dan M yang speednya 6. Jadi ada istilahnya kalau di Brompton S6L atau M6L. Nah, itu tuh yang paling banyak. Dan yang paling best seller dari segi warna itu istilahnya di sini warna Flame Laqua. Intinya sih warna orange. Hmm, Cuman kayak dikasih bling-bling gitu, jadi kayak warna api membara kayak gitu-gitu loh, hmm. Teh. Jadi Nah, warna itu mempengaruhi harga. ya. Nah, awalnya pun juga saya kan tanya langsung ke store manajernya. Karena maksudnya kayak kenapa ya cuman beda warna dan beda harga gitu. Hmm. Ternyata kalau kata store manajernya, oh itu tergantung dari finishingnya. Oh. Jadi memang finishingnya berbeda karena dengan warna yang berbeda, finishingnya pun berbeda sehingga harganya pun berbeda. Kayak Oh, gitu. gitu. Nah, selain warna, terus tipe lainnya yang mempengaruhi tipe itu berbeda itu karena S itu small, terus M medium. Itu ukurannya atau takaran apa? Dudukan. Jadi kayak ada apa namanya Teh? Pegangannya itu loh Teh. Jadi kalau yang S itu tuh lurus gitu kan. S tuh lurus ininya, Mhm, handle-nya. Kemudian kalau yang M itu bentuk gini gitu, melengkung mhm, gitu kan. Nah, mhm. kalau yang H itu benar-benar tinggi, Tinggi. high. Oke. Kayak Jadi nah, itu yang kalau disesuaikan. disesuaikan oleh kayak Tinggi postur kita badan. juga. Nah, orang-orang Indonesia kan juga kita kan mungil-mungil ya. Jadi Imut-imut. memang kebanyakan emang nyari yang S atau enggak yang S. M. Dan itu Mm-mm. mempengaruhi harga. Kalau yang S dengan M tidak. S Hmm. dan M sama harganya. Yang membedakan warna nanti dan ininya Teh, karena ternyata Brompton itu ada yang dari steel sama ada yang dari titanium. Nah, ini juga Hmm. banyak banget yang nyari yang titanium. Karena kan titanium ini lebih ringan. Kalau istilah di Bromptonnya itu super light. Super light. Oke. Nah, Hmm. sekarang selain warna berpengaruh ke harga, terus tinggi atau Mm-mm. ukuran mempengaruhi ke harga, apalagi yang mempengaruhi ke harga? Jenis tipe apalagi yang mempengaruhi harga? Yang sangat mempengaruhi itu lagi adalah edisinya Teh. Edisi, Jadi keluaran. keluaran. Jadi kayak ada Brompton Chapter 3. Jadi Brompton kerjasama dengan Chapter 3. Ini yang benar-benar sekarang menjadi most wanted, yang menjadi apa namanya Teh Most kayak wanted in di Indonesia atau in the UK, in the world atau di mana? I think it's in Indonesia Teh. Karena orang Indonesia yang suka rada heboh ya. Heboh banget Teh. Baiklah. Terus, Jadi kenapa ada orang-orang juga, Indonesia mencari yang tipe ini? nah kalau menurut saya sih sebenarnya apa ya Teh, karena banyak orang-orang Indonesia ini menjadi kolektor.
sehingga mereka tuh berusaha mencari yang limited. Nah, limitednya itu tuh karena memang teh terkadang ya, di dunia misalkan, cuman diproduksi 50 gitu loh. Di dunia loh. Iya. Dan mungkin 45-nya di Indonesia. Ya kan? Jadi kayak, karena kalau dari segi kualitas, terus segala macam itu sebenarnya ya sama. Ya mungkin ada sedikit upgrading lah ya. Dari saddle-nya, dari handle-nya, gear-nya, segala macam. Mungkin ada sedikit upgrading. Cuman, memang karena ini limited, akhirnya value-nya lebih tinggi. Kayak misalkan chapter 3, harganya bisa double teh dari harga standar. Gitu. Karena kolaborasi dengan brand yang lain kan. Jadi kalau dari segi marketingnya tuh emang kayak, oh dua perusahaan nih bergabung untuk membuat sebuah kan sesuatu yang lebih bagus. tool. Kemudian ada juga yang dicari itu tuh yang paling most wanted juga yang edisi Explorer. Bedanya apa untuk explore? Maksudnya untuk medan yang lebih berat kah atau kumaha? Iya, jadi semuanya berbeda teh itu. Yang Explore itu kayak dari segi warnanya juga beda sendiri. Jadi kayak kita nggak bakalan bisa ketemu warna Explore di Brompton standar. Begitupun juga yang chapter 3. Yang mereka tuh kayak benar-benar spesifikasi warnanya dan beberapa apa namanya teh kayak alat-alatnya yang digunakan tuh emang berbeda gitu loh. Beliin barang-barang titipan Brompton dari Indonesia tuh udah berapa bulan sih, Mi? Ini teh sebenarnya saya baru 3 minggu sebenarnya. Tapi kalau awal-awal banget dulu itu dari sebelum corona deh, tahun lalu bulan-bulan November. Tapi kayak yang bener-bener dari teman ke teman kan. Dari teman misalkan Mi minta tolong dong cariin ini, oke saya cariin, beliin, kirimin gitu kan. Cuman paling seminggu 1-2 gitu teh. Yang boomnya kapan boomnya? Boomnya itu pada saat corona beneran. Jadi saat ada corona ini, otomatis kan juga orang-orang lebih apa istilahnya kayak ke kantor naik sepeda. Apa-apa naik sepedaan lah istilahnya kayak gitu ya. Padahal sepeda di Indonesia banyak juga sih, cuman kenapa harus ini gitu ya? Mungkin karena kelas ya, Mi ya, status sosial. Betul. Karena kalau saya lihat ya teh, yang just tip ke saya itu benar-benar tidak hanya di Jawa ya, tapi juga beberapa yang just tip ke saya itu orang Makassar, orang Sumatera, orang Kalimantan. Jadi kayak benar-benar tidak hanya di salah satu center wilayah aja, tapi benar-benar kayak sudah se-Indonesia. Iya, pasarnya kan di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang range umur, kayaknya ini karena sepeda mahal, kayaknya yang pemakainya adalah bapak-bapak mapan ya? Kebanyakan bisa dikatakan seperti itu, Teh. Kebanyakan memang standarnya adalah pejabat, kemudian juga anak muda juga ada, karena memang punya komunitas, dan kebanyakan yang komunitas-komunitas ini, kebanyakan anak-anak muda, Teh. Jadi, saya sudah ada, maksudnya kayak hampir tiap minggu nitip just tip ke kami itu, yang punya komunitas di Jogja, punya komunitas di Jakarta, punya komunitas di Palembang, punya komunitas di Makassar. Dan mereka semua ini bukan bapak-bapak, anak-anak muda. Oke. Ya karena memang komunitasnya udah ada gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin range harga nih, Mi. Sebenarnya apa ya Teh, kalau ngomongin harga, sebenarnya teman-teman orang-orang Indonesia pun sebenarnya sudah tahu harga asli di Indonesia itu di UK itu seberapa sih? Itu juga bisa di-googling kan sebenarnya. Oh iya, mereka juga udah tahu, tinggal masuk aja ke Brompton website-nya, mereka taunya berapa. Tapi begitu jatuh ke Indonesia, harga jual di Indonesia tinggi karena memang demand-nya tinggi, saingannya tinggi, prosesnya susah. Jadi mereka nerima-nerima aja, memang jatuhnya di Indonesia lebih mahal, juga mereka tetap aja nitip ke Omi ya. Benar, karena mereka ngerti gitu loh bahwa barang dari UK pasti akan kena pajak, pajaknya sekian apa dan segala macam, sehingga memang harga normal yang ada di website Brompton ketika sudah sampai di Indonesia bisa sampai 2 kali lipat gitu loh Teh bedanya. Karena kita kan mengkalkulasi biaya ongkirnya, itu kan dimensinya lumayan ya. Kemudian
belum pajaknya, belum peraturan pajak kita ada kena bea masuk, belum 25% apa dan segala macam. Sebenarnya juga kebanyakan udah pada tahu juga sih sebenarnya harga asli di UK itu seperti apa. Cuma kan mereka pikirnya, wah daripada saya harus ke UK, beli tiket pesawat, ngurus visa dan segala Lagi macam. corona pula, mungkin susah juga regulasinya. 14 hari karantin dan lain sebagainya. Jadi ya mereka tahu lah ya, yang mau beli juga tahu, tinggal ngecek harga di websitenya berapa, jatuhnya di Indonesia berapa. Ya memang begitu adanya. Dan soal bea cukai semuanya gampang lah ya sama kami. Alhamdulillah lancar kalau saya pribadi sendiri, karena memang kita prosesnya legal ya Teh. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah. Jadi semua dokumen-dokumen kita lengkap, kemudian tagihan pajak kita bayar. Jadi alhamdulillah sama ini lancar dan sampai. Jadi pengirimannya itu pun bahkan Teh ada yang saya kirim hari Jumat, hari Senin sudah nyampe. Gitu. Jadi ya ini yang mau nitip beli Brompton ke Omi ya semuanya legal dan surat-surat lengkap, urusan beres semuanya gitu ya. Karena beberapa juga banyak yang nanya kan Teh, maksudnya kayak ini prosedurnya kayak gimana, legal nggak gitu, kayak gitu kan. Karena sekarang juga Teh udah banyak razia Brompton di Indonesia. Razia dalam arti gimana? Yang nggak ilegal, yang apa namanya, penjual yang ilegal gitu loh Teh. Nih jadi buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang mau membeli atau titip beli sepeda Brompton ke orang Indonesia yang ada di Inggris, harus tahu dulu orangnya benar apa enggak. Nah misalnya Omi ini kan udah jelas juga, jadi cari orang-orang Indonesia yang bisa dipercaya untuk titip beli Brompton dari Inggris untuk ke Indonesia. Ya Mi ya? Benar. Dan pengirimannya langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Lah orangnya kalau di Makassar gimana? Nah itu kalau misalkan orang di Makassar, nanti kita tambahin ongkir domestik dari Jakarta ke Makassar. Oke. Nah kalau misalnya ada orang Indonesia yang mau titip beli ke Omi, bisa dong Mi? Boleh banget, silahkan. Menghubungi Instagram? Instagram kami Justip Rempong. Dan Masya Allah, subhanallah, bener-bener langsung responnya sangat luar biasa Teh. Jadi dalam 1 minggu Teh itu yang PO bisa sampai 125. That's why Omi sekarang udah mau beli rumah dari keuntungan Brompton ini. Insya Allah. Tuh dari Brompton aja, ini mahasiswa PhD yang asalnya tukang cleaner, sekarang jadi tukang Brompton, beli rumah. Amin. Jadi obrol-obrol kita kali ini lebih mengangkat adalah anak mahasiswa atau calon PhD, calon doktor yang mencari sampingan, yang asalnya tukang cleaner, sekarang jadi tukang Brompton. Yang mana sudah mau membeli rumah dari jualannya. Amin. Omi, terima kasih ya sharingnya. Sukses selalu. Kuliahnya lancar, submitnya segera, terus laku terus jualannya Mi, dan semoga barokah. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin insya Allah. Amin. Jadi begitu pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, obrol-obrol kali ini bersama Omi. Jadi melepas tangan ya Mi ya, udah lama nggak ketemu, jadi kita zooman dengan tema yang ringan ini, semoga membawa manfaat buat semuanya. Sampai jumpa di video lainnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa update nanti saya upload video apalagi tentang diaspora Indonesia di Inggris, di luar negeri, ataupun tentang student Indonesia di luar negeri. Bye-bye, Assalamualaikum. Makasih ya Omi. Sama Teh. Jelek ya? Jelek kan Mi? Nggak punya ring light Teh? Ada sih. Ring light di depan, gede, harus pakai stand. Kudu pakai baterai. Bener ada ring light yang khusus rekaman kita dulu suka pakai. Ini ada karena pas nyari baterai ayah. Udah biasanya kita syutingnya siang, ini baru sekali ini malam. Jelek say, kayak gitu mendingan di sini. Mi, bagus nggak Mi? Bagus sih Teh. Ring light bener Pap.